Pak Jonggi, terkait isu yang sedang ramai pilkada dipilih lewat DPRD ini, mungkin sebagai praktisi hukum atau pengamat hukum menilai seperti apa sih? Begini, usul yang dikemukakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dengan alasan biaya lebih murah, yang benar biaya lebih murah kalau DPRD yang memilih. Namun apa keahlian DPRD untuk menilai siapa yang pantas memimpin menjadi wali kota, bupati maupun gubernur? Sementara saya yakin masih banyak anggota dewan ini yang tidak paham mengenai ilmu pemerintahan. Demikian juga nanti akan terjadi kolusi atau KKN terhadap siapa yang pantas dipilih dalam tanda kutip yang bisa menghasilkan kepada dia pribadi. Nah, itu. Kalau saya menilai pemilihan kepala daerah secara langsung masih lebih baik, walaupun buruk dengan biaya yang sangat besar puluhan triliun katanya. Yang buat buruk itu apa? Yang dipilih adalah kucing dalam karung. Nah, itu. Nah, saya tidak melihat calon-calon ini ahli ilmu pemerintahan. Kan ada APDN dulu, udah berubah menjadi IPDN, Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri. Ya, kenapa nggak itu aja dipilih oleh presiden? Ya, sesuai dengan karirnya. Jadi caranya itu begini, biar Pak Prabowo juga masukan sama Pak Prabowo. Makanya harus Pak Prabowo angkat saya jadi staf khususnya bidang hukum. Begitu dia selesai pendidikan ilmu pemerintahan, ditempatkan dia menjadi lurah. Lurah ini sangat penting di negara ini. Lurah lah yang mengetahui warganya, termasuk presiden, para jenderal, para menteri, para profesor, doktor, ya, kaum elit, ekonomi sulit. Yang pimpin itu adalah lurahnya. Jangan kita melihat walaupun kita ada hebat, lurah itu yang mengetahui apa warganya. Kayak di Menteng ini, ya, sekitar rumah tinggal saya ini, kan di situ ada para pimpinan negara ini. Tapi dia harus tunduk kepada lurah, walaupun pangkatnya jauh. Karena itulah pejabat paling rendah di Republik ini kalau pegawai negeri. Kalau di luar pegawai negeri ya kepala desa. Lalu setelah lurah meningkatlah dia menjadi camat. Dari camat dia meningkatlah menjadi bupati wali kota. Setelah selesai dia jadi bupati wali kota, staflah dia di kantor gubernur. Baru mana yang terbaik nanti itu yang dipilih jadi gubernur. Nah, karena dia sudah ahli di bidangnya. Dari gubernur inilah dia meningkat menjadi staf di kantor Departemen Dalam Negeri, kementerian kalau sekarang namanya. Menjadi irjen, dirjen, sekjen, baru menjadi menteri dalam negeri. Jadi kalau alumni IPDN tidak dikasih hadiah jadi menteri dalam negeri, lah ini kan ini membuat kacau semuanya. Itu. Jadi jangan kita menduduki jabatan yang bukan bidangnya. Nah, sekarang kalau dipilih rakyat jadi bupati, wali kota, gubernur, untuk apa itu? Kan untuk kerja. Bukan dipilih dia jabatan untuk ngambil proyek. Ini tidak salah. Proyek-proyek itu akan didapat kalau kau punya kalian. Misalnya kau buat PT, ya tender lah sesuai kalianmu. Ya menang kau karena kalianmu ya terserah. Tapi jangan karena bupatinya, wali kota, gubernurnya tuh yang kalian dukung, akhirnya kalian membabi buta dapat proyek. Ini kan bukan pemerataan pembangunan namanya. Tidak memberikan kecerdasan bagi rakyat. Makanya kalau kau mau dapat proyek, sekolah kau bagus-bagus. Jadi insinyur kau bagus-bagus. Biar nanti proyekmu hebat-hebat. Nah itu. Jadi saya pribadi pilkada itu kurang bagus.
ya, karena biaya kata pemerintah puluhan triliun. Yang kedua, calon-calonnya nggak ada jaminan paham ilmu pemerintahan. Demikian juga kalau DPRD memilih tambah buruk lagi, bukan tambah bagus, walaupun biayanya lebih murah. Dan ini bisa terjadi mafia. Nah, misalnya jumlah anggota dewan itu berapa orang, masuk cukong, beli semua tuh, apa itu, beli yang paling tidak 3/4 sudah kita kuasai. Nah, kalau satu orang dikasih 5 miliar, apa nggak goyang dia? Coba. Karena kalau kita lihat dalam fakta, banyak anggota dewan ini begitu dilantik, dia punya SK langsung digadaikan. Kenapa? Utangnya udah terlalu banyak waktu mau calon itu. Itu. Jadi Pak Prabowo tolong minta sama ahli-ahli Pak Prabowo lah, di mana untung ruginya pilkada ini. Apakah DPRD ini paling bagus? Saya bilang tidak, paling buruk lagi, lebih buruk lagi tuh. Berbahaya. Karena mentalnya tuh nggak ada tuh mental negarawan. Nggak semua anggota dewan tuh negarawan. Ini paling berbahayanya. Berarti abang yang ditakutkan itu para pemilih atau yang kita sebut DPRD ini asal-asal memilih bang ya? Udah pastilah, dia pun kualitasnya jadi anggota dewan kan nggak jelas. Bisa-bisa preman pun bisa jadi anggota dewan, asal banyak uangnya. Pernah sekali saya terbang dari Batam ke Bandung. Ya, ini pengakuan seorang anggota dewan. Nah, kenapa dia terpilih jadi anggota dewan waktu itu di Batam? Ini pengakuan dia. Ini kan rombongan anggota dewan kota Batam menuju ke Bandung. Dulu masih ada pesawat. Dia bilang, saya terpilih Pak, bukan karena kalian saya. Ke tempat saya tukang ojek. Jadi kumpul semua tukang ojek itu sama keluarganya milih saya. Makanya duduk saya anggota dewan. Nah, untuk menutupi kelemahan itu Pak, saya kuliah sekarang katanya. Itulah. Jadi bagaimana kita mengharapkan dewan-dewan ini memilih para bupati, wali kota maupun gubernur? Karir lah. Sekarang saya tanya, mereka jadi jenderal apa bisa lompat-lompat? Dari angkatan darat kan begitu selesai dari akademi militer maupun akademi kepolisian, dia dari letnan 2 dulu, baru letnan 1, kapten, mayor, letkol, kolonel, brigjen, mejen, letjen, jenderal. Itu pun tidak langsung dia menjadi panglima. Itu melalui step by step, ya, jabatan ini, sehingga menjadi ahli, menjadi kapolri. Jadi gak ojok-ojok dari luar ya. Coba berani gak tentara buat angkat panglima TNI-nya dari di luar tentara? Mau nggak dia? Coba setuju nggak Pak Prabowo? Maupun kapolrinya diangkat dari luar. Jadi kita tuh jangan ego. Berikanlah jatah itu kepada IPDN. Dulu mula-mula saya ingat IPDN itu favorit. Tapi karena dilihat tidak ada kemajuannya, teman saya itu ada yang saya kenal di kantor gubernur. Dia alumni APDN itu. Dia yang saya tahu pernah menjabat komandan Satpol PP. Nah ini kan ada lucu. Harusnya mereka inilah yang menjadi gubernur, bupati, wali kota. Nah, itu dia. Jadi tolonglah Pak Prabowo didengar dulu pendapat ahli-ahli yang ada di istana itu. Tanya para menterinya. Nah, jadi jangan sembarangan setuju, jangan. Setuju itu jangan meracun. Itu hati-hati. Nah, itu. Bang, dampak terburuk Bang, apa Bang apabila memang tetap dijalankan pilkada ini lewat DPRD Bang? Paling terburuk apa sih Bang? Lebih buruk dari pilkada langsung. Saya tidak jamin anggota dewan itu mengerti. Bahkan akan terjadi transaksi. Nah, misalnya si Anu mau jadi gubernur, wali kota, gubernur, berapa dia bayar biar kita pilih? Nggak ada jaminan itu. Karena mereka kan setelah selesai jadi anggota dewan kan nggak ada uang pensiun itu. Apalagi nggak ada uang pensiun, ya cari uang lah dulu. Jadi fungsi pengawasan DPRD itu nggak ada jadinya kepada kepala daerah. Bahkan kerjasama, kalau kerjasama dalam arti diawasi, ya. Tapi kalau
kerjasama untuk merampok ini kacau nih. Nah, akhirnya nggak ada manfaatnya tuh bagi rakyat kita. Nah itu. Berarti calon kepala daerah ini juga dikhawatirkan akan mengabaikan aspirasi masyarakat bang ya. Dia lebih memilih cari muka lah di depan DPRD itu bang ya. Udah pasti. Karena pertama dia belum tentu ada pendidikan dari ilmu pemerintahan. Kan cuma IPDN, sekolah ilmu pemerintahan. Ya. Saya pun kalau diangkat jadi bupati, wali kota atau gubernur saya tolak itu. Karena bukan bidang saya. Karena undang-undangnya peraturan wali kota, peraturan gubernur, peraturan bupatinya banyak itu. Nah, jadi jangan kita latah. Semua jabatan diambil, nggak boleh. Biar maju, duduklah pada posisi yang sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi bidang masing-masing yang paham mengenai ilmu pemerintahan ini ya IPDN. Nah itu dia. Bang, ini bisa dikatakan menghancurkan demokrasi juga bang? Itu jelas bukan demokrasi namanya kalau pemilihan DPRD itu untuk memilih kepala daerah. Ya. Kalau DPRD-nya dijamin bahwa itu paham ilmu pemerintahan dan calon bupati, wali kota, gubernur itu memang orang-orang berpendidikan dari IPDN, nggak apa-apa. Ini enggak. Akibatnya kota itu amburadul, perusahaan yang dipikirannya bagaimana dapat APBD ini, bagaimana menghabisinya. Coba perhatikan kota-kota di Indonesia ini. Saya kan keliling nangani kasus. Banyak kok jalan-jalan tuh brengsek, rusak semua. Itu uangnya kemana? Padahal waktu mereka mengajukan itu ke Bappenas lengkap semua alasan-alasannya. Kemana uangnya? Itu untuk apa rame-rame partai-partai ini bersama-sama untuk menggolkan seorang jadi bupati, wali kota atau gubernur? Tujuannya apa? Politik uang mungkin bang? Ya kan perlu dipertanyakan itu. Orang mau kerja kok ngapa-ngapain rame-rame didukung. Semua aja rakyat Indonesia mendukung kalau memang dia bagus. Ya kan? Tapi kalau karir ya nggak masalah. Kalau dia korupsi tinggal tangkap, dia nggak ada susahnya. Itu justru kalau yang didukung partai ini dia korupsi mau ditangkap, oh jangan, itu grup kami itu yang buat kacau. Itu Pak Prabowo ditinjau dari sudut ilmu hukum pidana. Kebetulan saya doktor pidana saya Pak Prabowo. Bang, berarti kalau ini tetap dijalankan akan menjadi blunder tersendiri bang ya buat rakyat Indonesia bang ya. Penegakan hukum dan pembangunan di Indonesia ini ya sulit maju. Itu aja bang. Jadi mumpung Pak Prabowo akan memimpin selama 5 tahun, buatlah karya yang terbaik. Karena berikutnya belum tentu Pak Prabowo bisa presiden lagi. Kenapa? Di samping belum tentu menang dan juga faktor usia. Itu. Bang, dengan alibi kalau ini anggarannya lebih sedikit, bener gak tuh bang kalau DPRD bang? Jadi sedikit tapi buruk untuk apa? Jadi sama itu kalau kau beli apa lebih suatu barang ini murah, tapi cepat rusak. Bagusnya mahal, sekali pakai udah tahan lama. Begitu juga kalau memilih kepala daerah 2029 nanti, buatlah yang terbaik undang-undangnya, amandemen lah itu, kembalikan amandemen, pilih yang terbaik. Undang-undang itu bisa dirubah. Kalau itulah tugas DPR. Kalau dia lihat undang-undang ini kurang bermanfaat, di amandemen, diajukan bersama-sama dengan presiden. Jadi kalau di negara-negara maju, itulah tugas anggota DPR. Maka DPR itu harusnya sarjana-sarjana, ahli-ahli hukum. Jangan hanya duduk aja di gedung dewan tuh tapi nggak bermanfaat. Itu. Jadi harus tahu dia bagaimana membuat undang-undang, rancangan undang-undang. Dan presiden juga panggil menterinya, coba buat rancangan undang-undang, tes dulu menteri-menteri sanggup nggak? Ini saya tahu dulu dari dulu ahli di istana itu orangnya saya kenal yang membuat rancangan undang-undang itu. Makanya presiden terdahulu duduk manis, hasilnya bagus.
Nah, itulah kira-kira.